Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana Nabila Putri dengan NIM 130862150 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhana Nabila dengan NIM 13086211053. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai respirasi seluler dan fermentasi dan juga fotosintesis yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Sel hidup membutuhkan transfusi energi dari sumber-sumber luar untuk menjalankan berbagai proses yang sedemikian banyak. Misalnya, merakit polimer, memompa zat melintasi membran, bergerak, dan bereproduksi. Berikut adalah aliran energi yang ada di ekosistem. Energi mengalir ke dalam ekosistem sebagai cahaya dan meninggalkan ekosistem sebagai energi panas. Jadi, energi cahaya dapat digunakan untuk fotosintesis di kloroplas pada tumbuhan yang nantinya pada hasil dari fotosintesis menghasilkan molekul organik dan juga oksigen. Yang hasil dari fotosintesis ini dapat digunakan untuk respirasi seluler di mitokondria. Hasil dari respirasi seluler di mitokondria yaitu ATP beserta energi panas dan juga karbon dioksida serta air. Karbon dioksida serta air dapat digunakan kembali untuk fotosintesis di kloroplas. Jalur katabolik dan produksi ATP. Jalur katabolik atau katabolisme merupakan jalur metabolik yang menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi, atau bisa kita sebut eksergonik, yang kemudian sejumlah energi tersebut dapat digunakan untuk bekerja, dan yang lainnya akan terbuang menjadi energi panas. Nah, jalur katabolik ini merupakan reaksi oksidasi. Terus apa sih reaksi oksidasi? Jadi reaksi reduksi oksidasi atau redoks merupakan reaksi transfer satu atau lebih elektron dari satu reaktan ke reaktan lainnya. Nah, reaksi yang melepaskan elektron dari suatu zat itu disebut oksidasi, sedangkan reaksi yang menangkap elektron dari zat lain adalah reduksi. Nah, di sini ada contoh reaksi pemecahan glukosa. Jadi molekul organik yang memiliki hidrogen berlimpah merupakan bahan bakar yang sangat baik. Ketika elektron jatuh pada saat proses transfer hidrogen dari glukosa ke oksigen, ada energi yang dihasilkan yang digunakan untuk membentuk ATP. Nah, proses oksidasi glukosa ini terjadi dalam beberapa tahapan. Jadi, atom hidrogen dari glukosa itu tidak langsung ditransfer ke oksigen. Biasanya, atom hidrogen dibawa terlebih dahulu oleh enzim pembawa elektron yang disebut nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD+. Nah, fungsi dari NAD+ dalam respirasi sel ini adalah sebagai oksidator. Kita lanjut ke respirasi aerob. Dalam respirasi aerob itu memerlukan oksigen untuk prosesnya. Nah, keseluruhan proses dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu senyawa organik ditambah oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi. Nah, contoh dari respirasi aerob tadi adalah pemecahan glukosa. Dari C6H12O6 ditambah 6O2 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi, ATP, dan juga panas. Nah, tahapan respirasi seluler. Respirasi seluler terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu glikolisis, yang kedua ada oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dan yang terakhir ada tahapan transport elektron. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu glikolisis. Jadi tahap ini merupakan tahap pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Secara garis besar, glikolisis terjadi dari 10 tahapan, dan juga yang nantinya akan ada 10 enzim yang akan berperan untuk membantu jalannya proses glikolisis. Untuk hasil akhir dari glikolisis ini akan mendapat 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif, atau seperti kita tahu, tahap ini merupakan tahap perantara antara glikolisis dan juga siklus Krebs. Jadi, dari 2 asam pirufat dari glikolisis tadi yang ada di sitosol akan masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, di mitokondria ini, asam pirufat akan bertemu 3 molekul, ada pirufat dehidrogenase, NAD, dan koenzim A. Nah, untuk hasil akhir dari tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan juga 2 CO2. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Kenapa disebut siklus? Karena dari bahan yang pertama, yaitu ada oksaloasetat yang nantinya akan bergabung dengan koenzim A melalui 8 tahapan yang ada, yang nanti di hasil akhirnya akan kembali menjadi oksaloasetat, yang nantinya akan menunggu asetil koenzim A untuk kembali
menjalankan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, hasil akhir dari siklus Krebs yaitu ada 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Kita lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu transport elektron. Dari tahapan-tahapan sebelumnya, kita selalu mendapatkan hasil akhir berupa NADH dan FADH2. Nah, di tahap ini, molekul NADH dan FADH2 yang kita dapat tadi dapat diubah menjadi ATP. Nah, dari setiap satu molekul NADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya akan dihasilkan 3 molekul ATP. Setiap satu molekul FADH2 akan dihasilkan 2 molekul ATP. Nah, pada tahapan sebelumnya kita mendapatkan 10 molekul NADH. Yang kita tahu pada tahap ini, setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP. Jadi dari 10 molekul NADH yang kita punya dikalikan 3, pada tahap ini akan menghasilkan 30 ATP. Nah, pada tahapan sebelumnya kita mendapatkan 2 molekul FADH2. Nah, di tahap transport elektron ini, tiap satu molekul FADH2 akan dihasilkan 2 molekul ATP. Jadi dari 2 molekul yang kita punya bisa kita kalikan 2 dan di tahap transport elektron ini akan menghasilkan 4 ATP. Ini merupakan respirasi aerob secara garis besarnya. Jadi di sini ada glukosa yang merupakan bahan dasar utama dalam proses respirasi aerob. Kemudian ada oksigen yang akan digunakan pada transport elektron yang kemudian akan menghasilkan produk 6 molekul air yang pada rantai transport elektron itu dihasilkan 12 molekul air, 10 H2A dan 2 H2O, dan sebelumnya telah terpakai 6 molekul H2O. Jadi, dari 12 yang kita dapat dan 6 yang terpakai, dapat kita tulis menjadi 12 dikurang 6, menghasilkan 6 molekul H2O. Kemudian ada 6 molekul CO2. Itu kita hasilkan dari dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2 molekul, dan siklus Krebs sebanyak 4 molekul. Di sini bisa kita tambah 4 tambah 2, yaitu 6 molekul CO2. Nah, kita juga mendapatkan energi, yaitu berupa ATP. Dari mana aja sih kita dapat ATP? Kita mendapat ATP dari proses glikolisis, yaitu sebanyak 2 ATP. Dari tahapan siklus Krebs, kita mendapat 2 ATP. Dan transport elektron, kita mendapatkan 30 ATP dan 4 ATP dari NADH dan juga FADH2, yang jika dijumlahkan akan menghasilkan 38 ATP. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang respirasi aerob, sekarang kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Jadi, reaksi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Jadi, respirasi anaerob ini kebalikan dari respirasi aerob ya. Tadi respirasi aerob itu menggunakan oksigen, respirasi anaerob bisa terjadi tanpa adanya oksigen. Nah, respirasi anaerob ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol, dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Kita lanjut ke fermentasi alkohol. Jadi, fermentasi alkohol itu terjadi pada sel-sel ragi dan sel bakteri anaerob. Nah, pada penerapan sehari-harinya itu bisa kita lihat dalam pembuatan roti dan tape. Mekanismenya seperti biasa, bahan dasar yang utama digunakan dalam proses respirasi adalah glukosa. Nah, glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat lewat proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini sama dengan proses pada respirasi aerob, yaitu nantinya juga akan menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Nah, setelah diubah menjadi asam pirufat akan melepaskan 2 molekul CO2 yang nantinya akan berubah menjadi asetaldehid. Nah, dari asetaldehid ini kemudian direduksi oleh NADH dan akan menghasilkan hasil akhir etanol, yang juga akan melepaskan molekul 2 NAD+. Kemudian ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi pada sel otot hewan maupun manusia. Penerapan pada kehidupan sehari-harinya yaitu dalam pembuatan yogurt dan keju. Nah, mekanismenya itu mirip dengan fermentasi alkohol yang tadi, yaitu bahan dasar yang utama adalah glukosa. Glukosa akan masuk melalui tahapan glikolisis, menghasilkan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Kalau tadi asam pirufat diubah terlebih dahulu menjadi asetaldehid untuk direduksi dengan NADH, di asam laktat itu tidak perlu. Jadi dari 2 asam pirufat bisa langsung direduksi oleh NADH dan akan menghasilkan hasil akhir asam laktat dan juga melepaskan 2 molekul NAD+. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fotosintesis. The process that feeds the biosphere, atau proses yang memberi makan biosfer.
Tumbuhan dan organisme fotosintesis lainnya mengandung organel seluler yang disebut kloroplast. Kompleks molekul khusus dalam kloroplast menangkap energi cahaya yang telah menempuh jarak 150 juta kilometer dari matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang disimpan dalam gula dan molekul organik lainnya. Proses konversi ini disebut fotosintesis. Suatu organisme memperoleh senyawa organik yang digunakannya untuk energi dan kerangka karbon melalui salah satu dari dua mode utama, yaitu nutrisi autotrofik atau nutrisi heterotrofik. Yang pertama yaitu autotrof adalah pemberi makan sendiri. Mereka menopang diri mereka sendiri tanpa memakan apapun yang berasal dari makhluk hidup lain. Autotrof menghasilkan molekul organik mereka dari CO2 dan bahan mentah anorganik lainnya yang diperoleh dari lingkungan. Ahli biologi menyebut autotrof sebagai produsen biosfer. Hampir semua tumbuhan adalah autotrof. Satu-satunya nutrisi yang mereka butuhkan adalah air dan mineral dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Secara khusus, tumbuhan adalah fotoautotrof, organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis zat organik. Fotosintesis juga terjadi pada alga, eukariota uniseluler tertentu, dan beberapa prokariota. Yang kedua yaitu heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka hidup dari senyawa yang dihasilkan oleh organisme lain. Heterotrof adalah konsumen biosfer. Beberapa heterotrof mengkonsumsi sisa-sisa organisme lain dengan membusuk dan memakan sampah organik seperti organisme mati, kotoran, dan daun yang jatuh. Jenis heterotrof ini dikenal sebagai pengurai. Hampir semua heterotrof termasuk manusia sepenuhnya bergantung, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada fotoautotrof untuk makanan dan juga untuk oksigen, produk sampingan fotosintesis. Dua tahap fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang, yaitu menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Air terpecah menyediakan sumber elektron dan proton atau ion hidrogen nakas dan melepaskan O2 sebagai produk sampingan. Cahaya yang diserap oleh klorofil mendorong transfer elektron dan ion hidrogen dari air ke akseptor yang disebut NADP1, di mana mereka disimpan sementara. Reaksi terang menggunakan energi matahari untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH dengan menambahkan sepasang elektron bersama dengan H+. Reaksi terang juga menghasilkan ATP, menggunakan keismosis untuk memberi daya pada penambahan gugus fosfat ke ADP, suatu proses yang disebut fotofosforilasi. Dengan demikian, energi cahaya pada awalnya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk dua senyawa yaitu NADPH dan ATP. Reaksi terang terjadi di thylakoid kloroplast. Yang kedua yaitu siklus Kelvin, yaitu menggunakan energi kimia untuk membuat molekul makanan. Siklus dimulai dengan memasukkan CO2 dari udara ke dalam molekul organik yang sudah ada di kloroplast. Penggabungan awal karbon ke dalam senyawa organik ini dikenal sebagai fiksasi karbon. Siklus Kelvin kemudian mereduksi karbon tetap menjadi karbohidrat. Siklus Kelvin juga membutuhkan energi kimia dalam bentuk ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang. Jadi siklus Kelvin yang membuat gula, tetapi hanya dapat melakukannya dengan bantuan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang. Siklus Kelvin sendiri terjadi di stroma. Fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia makanan. Proses fotosintesis kemungkinan besar berasal dari sekelompok bakteri yang memiliki daerah lipatan pada membran plasma yang mengandung kelompok molekul tersebut. Pada bakteri fotosintesis yang ada, membran fotosintesis yang terlipat ke dalam berfungsi serupa dengan membran internal kloroplast, organel eukariotik yang kemudian dikenal sebagai teori endosimbion. Kloroplast asli adalah prokariota fotosintesis yang hidup di dalam nenek moyang sel eukariotik. Selanjutnya yaitu kloroplast, tempat fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplast ditemukan terutama di sel-sel mesofil, jaringan di bagian dalam daun. Karbon dioksida memasuki daun dan oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopis yang disebut dengan stomata. Air yang diserap oleh akar dikirim ke daun melalui pembuluh darah. Daun juga menggunakan pembuluh darah untuk mengekspor gula ke akar dan bagian tanaman dan fotosintetik lainnya. Sel mesofil yang khas memiliki sekitar 30-40 kloroplast, di mana masing-masing berukuran sekitar 2-4 mikrometer kali 4-7 mikrometer. Kloroplast memiliki dua membran yang mengelilingi cairan padat yang disebut dengan stroma. Tersuspensi dalam stroma adalah sistem membran ketiga, terdiri dari kantung yang disebut thylakoid, yang memisahkan stroma dari ruang thylakoid di dalam kantung ini. Di beberapa tempat, kantong thylakoid bertumpu dalam kolam yang disebut grana, yaitu tunggal atau granum. Klorofil, yaitu pigmen hijau yang memberi warna pada daun, berada di membran thylakoid kloroplast. Melacak atom melalui fotosintesis atau penyelidikan ilmiah. Dengan adanya cahaya, bagian hijau tanaman menghasilkan senyawa organik dan oksigen dari karbon dioksida dan air. Dengan menggunakan rumus molekul, kita dapat meringkas rangkaian reaksi kimia yang kompleks dalam fotosintesis dengan rumus yaitu
6CO2 plus 12H2O plus energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Glukosa atau C6H12O6 ini digunakan untuk menyederhanakan hubungan antara fotosintesis dan respirasi. Tapi produk langsung fotosintesis sebenarnya adalah gula 3 karbon yang dapat digunakan untuk membuat glukosa. Pemisahan air. Salah satu petunjuk pertama mekanisme fotosintesis berasal dari penemuan bahwa O2 yang dilepaskan oleh tanaman berasal dari H2O dan bukan dari CO2. Kloroplas membagi air menjadi hidrogen dan oksigen. Hasil signifikan dari pengocokan atom selama fotosintesis adalah ekstraksi hidrogen dari air dan fotosintesis sebagai proses redoks. Mari kita bandingkan secara singkat fotosintesis dengan respirasi seluler. Kedua proses tersebut melibatkan reaksi redoks. Selama respirasi seluler, energi dilepaskan dari gula ketika elektron yang terkait dengan hidrogen diangkut oleh pembawa oksigen membentuk air sebagai produk sampingan. Elektron kehilangan energi potensial saat mereka jatuh ke bawah rantai transfer elektron menuju oksigen elektronegatif dan mitokondria memanfaatkan energi itu untuk mensintesis ATP. Fotosintesis membalikan arah aliran elektron, air terpecah dan elektronnya ditransfer bersama dengan ion hidrogen atau H+ dari air menjadi karbon dioksida, mereduksinya menjadi gula. Karena elektron meningkatkan energi potensial saat berpindah dari air ke gula, proses ini membutuhkan energi. Dengan kata lain, proses ini endergonik. Dorongan energi yang terjadi selama fotosintesis ini disediakan oleh cahaya. Reaksi terang mengubah energi matahari menjadi energi kimia ATP dan NADPH. Tilakoid mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk mensintesis glukosa ukuran dan molekul lain yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Sifat sinar matahari. Cahaya adalah bentuk energi yang dikenal sebagai energi elektromagnetik, juga disebut radiasi elektromagnetik. Jarak antara puncak gelombang elektromagnetik disebut panjang gelombang. Seluruh rentang radiasi ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Radiasi ini dikenal sebagai cahaya tampak karena dapat dideteksi berbagai warna oleh mata manusia. Model cahaya sebagai gelombang menjelaskan banyak sifat cahaya, tetapi dalam hal tertentu cahaya berperilaku seolah-olah terdiri dari partikel diskrit yang disebut foton. Foton bukanlah objek nyata, tetapi mereka yang bertindak sebagai objek yang masing-masing memiliki jumlah energi yang tetap. Jumlah energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang cahaya. Semakin pendek panjang gelombang, semakin besar energi setiap foton cahaya itu. Dengan demikian, foton cahaya ungu mengemas energi hampir 2 kali lebih banyak daripada foton cahaya merah. Pigmen fotosintetik reseptor cahaya. Ketika cahaya bertemu materi, dapat dipantulkan, ditransmisikan, atau diserap. Zat yang menyerap cahaya dikenal sebagai pigmen. Jika satu pigmen disinari dengan cahaya putih, warna yang kita lihat adalah warna yang paling banyak dipantulkan atau ditransmisikan oleh pigmen tersebut. Kita melihat hijau ketika kita melihat daun karena klorofil menyerap cahaya ungu, biru, dan merah saat mentransmisikan dan memantulkan cahaya hijau. Kemampuan suatu pigmen untuk menyerap berbagai panjang gelombang cahaya dapat diukur dengan alat yang disebut spektrofometer. Mesin ini mengarahkan berkas cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda melalui larutan pigmen dan mengukur fraksi cahaya yang ditransmisikan pada setiap panjang gelombang. Grafik yang memplot absorpsi cahaya suatu pigmen versus panjang gelombang disebut spektrum absorpsi. Pada gambar 2 menunjukkan spektrum penyerapan 3 jenis pigmen dalam kloroplas. Klorofil A, pigmen penangkap cahaya utama yang berpartisipasi langsung dalam reaksi terang, pigmen aksesori klorofil B, dan kelompok pigmen aksesori terpisah yang disebut karotenoid. Spektrum klorofil A menunjukkan bahwa cahaya ungu, biru, dan merah kerja paling baik untuk fotosintesis karena mereka diserap. Sedangkan hijau adalah warna yang tidak efektif. Ini dikonfirmasi oleh spektrum aksi untuk fotosintesis pada pigmen aksesori klorofil B. Karotenoid dapat memperluas spektrum warna yang dapat mendorong fotosintesis. Namun, fungsi yang lebih penting dari setidaknya beberapa karotenoid tampaknya adalah fotoproteksi. Senyawa ini menyerap dan menghilangkan energi cahaya yang berlebihan yang akan merusak klorofil atau berinteraksi dengan oksigen, membentuk molekul oksidatif reaktif yang berbahaya bagi sel. Eksitasi klorofil oleh cahaya. Ketika sebuah molekul menyerap foton cahaya, salah satu elektron molekul diangkat ke orbital yang memiliki energi potensial lebih besar. Ketika elektron berada pada orbital normalnya, molekul pigmen dikatakan dalam keadaan dasarnya. Penyerapan foton mendorong elektron ke orbital yang lebih tinggi, dan molekul pigmen kemudian dikatakan dalam keadaan tereksitasi. Satu-satunya foton yang diserap adalah foton yang energinya sama dengan perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Saat elektron tereksitasi jatuh kembali ke keadaan dasar, foton dilepaskan, sebuah pijaran yang disebut fluoresensi. Fotosistem, kompleks pusat reaksi terkait dengan kompleks permanen cahaya.
Molekul klorofil diatur bersama dengan molekul organik kecil lainnya dan protein menjadi kompleks yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem terdiri dari kompleks pusat reaksi yang dikelilingi oleh beberapa kompleks permanen cahaya. Setiap fotosistem kompleks reaksi yang dikelilingi oleh kompleks permanen cahaya berfungsi dalam kloroplas sebagai satu unit. Ini mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang pada akhirnya akan digunakan untuk sintesis gula. Membran tilakoid diisi oleh dua jenis fotosistem yang bekerja sama dalam reaksi terang fotosintesis, yaitu fotosistem 2 atau PS2 dan fotosistem 1 atau PS1. Klorofil pusat reaksi fotosistem 2 dikenal sebagai P680, karena pigmen ini paling baik dalam menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer di bagian spektrum merah. Klorofil A pada kompleks pusat reaksi fotosistem 1 disebut P700 karena paling efektif menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer di bagian spektrum yang sangat merah. Aliran elektron linear adalah aliran elektron melalui fotosistem dan komponen molekuler lainnya yang dibangun ke dalam membran tilakoid. Pada gambar kita dapat melihat bahwa terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu sebuah foton cahaya menyerang salah satu molekul pigmen di kompleks permanen cahaya fotosistem 2. Langkah kedua yaitu elektron ini ditransfer dari P680 yang tereksitasi ke akseptor elektron primer. Yang ketiga yaitu enzim mengkatalisis pemecahan molekul air menjadi 2 elektron, 2 hidrogen, dan 1 atom oksigen. Yang keempat bahwa setiap elektron yang terfotoeksitasi berpindah dari akseptor elektron primer fotosistem 2 ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron yang komponennya mirip dengan transport elektron yang berfungsi dalam respirasi seluler. Energi potensial yang tersimpan dalam gradien proton digunakan untuk membuat ATP dalam kimiosmosis. Yang keenam yaitu energi cahaya telah ditransfer melalui pipin kompleks pusat reaksi fotosistem 1 menarik elektron dari pasangan molekul klorofil A P700 yang terletak di sana. Elektron yang terfotoeksitasi kemudian ditransfer ke akseptor elektron primer fotosistem 1 menciptakan lubang elektron di P700. Yang ketujuh yaitu elektron terfotoeksitasi dilewatkan dalam serangkaian reaksi redoks dari akseptor elektron primer fotosistem 1 ke rantai transport elektron kedua melalui protein ferredoksin. Yang kedelapan yaitu enzim NADP+ reduktase mengkatalisis transfer elektron dari ferredoksin ke NADP+. Diperlukan 2 elektron untuk mereduksinya menjadi NADPH. Proses ini juga menghilangkan H+ dari stroma. Selanjutnya yaitu aliran elektron siklik. Elektron terfotoeksitasi dapat mengambil jalur alternatif yang disebut aliran elektron siklik yang menggunakan fotosistem 1. Pada gambar dapat terlihat bahwa aliran siklik adalah hubungan yang dimana elektron berputar kembali dari ferredoksin ke kompleks sitokrom, kemudian melalui molekul plastosianin ke klorofil P700 di kompleks pusat reaksi fotosistem 1. Di sisi lain, aliran siklik menghasilkan ATP. Perbandingan kemiosmosis pada kloroplas dan mitokondria. Yang pertama, dalam kloroplas, elektron berenergi tinggi diturunkan dari rantai transport yang berasal dari air, sedangkan di mitokondria, elektron diekstraksi dari molekul organik. Yang kedua, yaitu mitokondria menggunakan kemiosmosis untuk mentransfer energi kimia dari molekul makanan ke ATP, sedangkan kloroplas menggunakannya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam ATP. Siklus Calvin menggunakan energi kimia ATP dan NADPH untuk mereduksi CO2 menjadi gula. Pada gambar dapat terlihat bahwa siklus Calvin terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase 1 yaitu fiksasi karbon. Enzim yang mengkatalisis adalah RUBP, karboksilase, oksigenase, atau Rubisco. Fase 2 yaitu pengurangan. Siklus ini dimulai dengan karbohidrat bersenilai 15 karbon dalam bentuk 3 molekul RUBP gula 5 karbon. Sekarang ada karbohidrat senilai 18 karbon dalam bentuk 6 molekul G3P. Yaitu selanjutnya ada fase 3 yaitu regenerasi akseptor CO2 atau RUBP. Kerangka karbon dari 5 molekul G3P disusun oleh langkah-langkah terakhir dari siklus Calvin menjadi 3 molekul RUBP. Untuk mencapai hal ini, siklus Calvin menghabiskan 3 molekul ATP lagi. RUBP sekarang siap untuk menerima CO2 lagi dan siklus berlanjut. Fotorespirasi, peninggalan evolusi. Yang pertama, pada kebanyakan tumbuhan, fiksasi awal karbon terjadi melalui Rubisco. Enzim siklus Calvin menambahkan CO2 ke ribulosa bifosfat. Menurut satu hipotesis, fotorespirasi adalah beban evolusi peninggalan metabolisme dari waktu yang jauh lebih awal ketika atmosfer memiliki lebih sedikit O2 dan lebih banyak CO2 daripada saat ini. 2 adaptasi fotosintesis yang paling penting adalah fotosintesis C4 dan metabolisme asam crassulacean atau CAM. Tanaman C4.
Tanaman C4 dinamakan demikian karena mereka mengawali siklus Calvin dengan mode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa 4 karbon sebagai produk pertamanya. Di antara tanaman C4 yang penting untuk pertanian adalah tebu dan jagung, anggota keluarga rumput. Pada tumbuhan C4 ada dua jenis sel fotosintesis yang berbeda, yaitu sel seludang berkas dan sel mesofil. Tanaman cam. Tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, kebalikan dari perilaku tumbuhan lain. Cara fiksasi karbon ini disebut metabolisme asam keras-surat atau CAM. Sel-sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam-asam organik yang mereka buat pada malam hari dalam vakuolnya hingga pagi hari ketika stomata menutup. Pada siang hari ketika reaksi terang dapat memasuk ATP dan NADPH untuk siklus Calvin, CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat malam sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam gula dalam kloroplas. Pentingnya fotosintesis. Review. 1. Reaksi terang menangkap energi matahari dan menggunakannya untuk membuat ATP dan mentransfer elektron dari air ke NADP+, membentuk NADPH. Yang kedua yaitu siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk menghasilkan gula dari karbon dioksida. Yang ketiga, energi yang masuk ke kloroplas sebagai sinar matahari disimpan sebagai energi kimia dalam senyawa organik. Yang keempat, pada skala global, fotosintesis adalah proses yang bertanggung jawab atas keberadaan oksigen di atmosfer kita. Tidak ada proses kimia yang lebih penting daripada fotosintesis untuk kesejahteraan bumi.